Maksud hati pengen beli celana, apa daya duit cuma sisa segini. Daripada jalan-jalan takut ada corona, mendingan rebahan sambil tonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, selamat datang kembali di channel Quorum, channel khusus obrolan hukum. Pada kesempatan kali ini, obrolan kita secara khusus akan membahas hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Apakah hubungan keduanya hubungan yang biasa-biasa saja, hubungan yang spesial, atau malah hubungan yang istimewa? Tapi seperti biasa, sebelum kita ngobrol ke sana kemari, atau dalam istilah Jerman yang ngalor ngidul, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala jenis wabah penyakit. Seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, dalam arti luas, hukum tata negara itu meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Secara umum diketahui bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum tata negara yang diletakkan dalam keadaan konkret. Tapi dalam praktiknya, pengertian umum tentang hukum administrasi negara tidak sesederhana itu. Karena terjadi banyaknya perdebatan dan perbedaan di antara para ahli hukum dalam mengartikan dan memposisikan eksistensi dari kedua hukum ini. Secara prinsip, hukum administrasi negara seringkali dibedakan dengan hukum tata negara. Tapi tidak jarang hukum administrasi negara dan hukum tata negara ini juga disamakan. Oke, di sini saya akan mencoba memaparkan dua pendapat ahli baik yang menyamakan maupun yang membedakan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Golongan yang pertama, yaitu golongan yang mengatakan keduanya sama. Menurut Oppenheim, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendahan. Sedangkan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara merupakan aturan-aturan pelaksanaan tugas dari perlengkapan-perlengkapan negara yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Jadi yang menjadi pokok bahasan dari hukum tata negara menurut Oppenheim, HTN itu merupakan representasi negara dalam keadaan diam atau stat in res. Adapun hukum administrasi negara itu diartikan sebagai peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak atau stat in beweging. Masih dari golongan yang sama, Van Hollenhoven juga hampir sama dengan Oppenheim yang mengatakan bahwa badan pemerintah hukum tata negara akan lumpuh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan. Dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Jika kita merujuk pendapat dari Van Hollenhoven ini, bisa dikatakan bahwa hukum tata negara itu merupakan hukum yang menentukan kewenangan apa saja yang diberikan kepada badan pemerintah. Adapun untuk hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur atau menentukan batasan-batasan kepada badan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Jadi secara sederhana bisa dipahami bahwa hukum tata negara menurut Van Hollenhoven merupakan pemberian kewenangan, adapun hukum administrasi negara merupakan pembatasan kewenangan. Pemberian kewenangan, pembatasan kewenangan. Pembatasan kewenangan, pemberian kewenangan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke golongan yang kedua, yakni golongan yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar atau yang secara prinsipil antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut Krenberg, tidak ada perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Kalaupun ada, perbedaannya itu hanya pada praktiknya saja. Dan perbedaan antara keduanya itu hanya semata-mata untuk kegunaan praktis. Selain Krenberg juga ada Prince yang mengatakan bahwa hukum tata negara itu mempelajari dasar-dasar dari negara yang menyangkut langsung tiap warga negara, sedangkan hukum administrasi negara itu lebih menitik beratkan kepada hal-hal teknisnya saja.
Maka berdasarkan kedua pendapat tadi, pembedaan antara kedua bidang hukum ini bukan merupakan perbedaan yang prinsipil atau perbedaan yang mendasar, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan kepentingan praktisnya saja. Apa itu kepentingan praktisnya? Kepentingan praktis di sini itu terkait dengan wilayah kerja masing-masing hukum ini. Jadi pembedaan antara kedua hukum tadi itu hanya untuk memudahkan kita untuk mengetahui mana yang masuk ranah HTN atau hukum tata negara, mana yang masuk ranah HAN atau hukum administrasi negara. Tapi sekalipun tidak ada perbedaan yang mendasar antara HTN dan HAN ini, setidaknya kedua bidang hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda. Jika pada hukum tata negara itu lebih berbicara mengenai seluk-beluk organisasi dan badan-badan negara, maka pada hukum administrasi negara, pendekatan yang digunakan itu lebih kepada peraturan-peraturan yang sifatnya teknis. Jadi bisa juga dikatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum tata negara yang diimplementasikan dalam ranah praktik dengan sifatnya yang konkret. Lalu bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda termasuk golongan yang menyamakan kedua bidang hukum ini atau menggolongkan keduanya berbeda? Saya pribadi lebih memilih untuk membedakan kedua hukum ini. Karena menurut pendapat saya, tidak selamanya berbeda itu buruk. Jadi, antara HTN dan HAN bisa kita istilahkan serupa tapi tak sama. Mereka memiliki kekhususan masing-masing, tapi tetap saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dan selayaknya sebuah hubungan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.